Halo semuanya, selamat datang. Anggap saja saya dokter pribadi Anda hari ini dan ruang ini adalah ruang konsultasi eksklusif kita. Sesi kali ini agak spesial karena kita akan membedah sebuah mahakarya luar biasa yang menjaga Anda tetap hidup, waspada, dan seimbang setiap detiknya. Ya, kita akan ngobrolin sistem koordinasi utama tubuh manusia. Ini adalah jaringan super canggih yang terdiri dari saraf, kelenjar endokrin penghasil hormon, dan alat indera Anda. Penting banget loh buat kita paham cara menjaga kesehatan saraf dan hormon ini. Kenapa? Karena tanpa mereka, ibarat sebuah kota tanpa listrik dan komunikasi, fungsi dasar tubuh kita bakal langsung lumpuh. Jadi, yuk kita pelajari bareng-bareng. Oke, ini peta jalan konsultasi kita hari ini. Kita akan bahas mulai dari respon cepat tubuh, gimana saraf dan hormon itu kerja bareng, ngintip fungsi organ indera, sampai ngebahas gangguan klinisnya. Tenang aja, di akhir nanti saya bakal kasih resep kesehatan dan cara evaluasi mandiri yang gampang banget dipraktikkan. Kita masuk ke bagian pertama, respons cepat dan refleks. Mari kita lihat, gimana sih tubuh kita bereaksi secepat kilat kalau lagi dalam bahaya? Bayangin deh, Anda lagi asik masak, terus jari Anda nggak sengaja nyentuh panci yang panas banget. Anda kan nggak mungkin berdiri diam sambil mikir, wah, pancinya panas nih, kayaknya tanganku harus disingkirin deh. Nggak gitu kan? Tangan Anda pasti langsung tersentak mundur. Nah, ini yang namanya lengkung refleks. Prosesnya kilat banget. Pertama, reseptor di kulit mendeteksi panas ekstrim. Sinyal bahaya ini langsung lari kencang, lewat neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang. Perhatikan ya, sinyal ini nggak mampir ke otak kelamaan. Sumsum tulang belakang langsung kasih perintah darurat lewat neuron motorik ke otot di lengan Anda untuk segera narik tangan menjauh. Luar biasa cepat kan? Terus, gimana kalau ancamannya itu bukan benda panas, tapi sesuatu yang bikin merinding? Misalnya nih, lagi asik hiking, tiba-tiba ada ular di depan mata. Disinilah, indera, saraf, dan hormon langsung berkolaborasi. Mata Anda nangkep ancaman itu. Otak memprosesnya seketika, lalu langsung nyuruh kelenjar adrenal buat mompa hormon adrenalin ke aliran darah. Hasilnya, jantung Anda langsung berdebar kencang, memompa darah ke otot biar Anda siap tempur atau siap lari sekencang-kencangnya. Ini murni sinergi bertahan hidup yang sempurna dari tubuh Anda. Lanjut ke bagian 2, kerjasama saraf dan hormon. Yuk kita zoom in sedikit ke tingkat mikroskopis untuk lihat gimana sih sistem komunikasi ini dibangun. Mari kita kenalan dengan sel saraf atau bahasa medisnya neuron. Bentuknya unik banget. Jadi ada bagian yang namanya dendrit. Ini ibarat antena penerima sinyal. Terus sinyal itu jalan ngelewatin semacam kabel panjang yang disebut akson. Nah, yang paling menarik itu adalah selubung mielin. Coba bayangin kabel listrik di rumah Anda, kan pasti ada bungkus karetnya tuh. Selubung mielin fungsinya persis kayak gitu. Dia jadi isolator yang melindungi sinyal listrik supaya jalannya super ngebut dan informasinya nggak bocor kemana-mana. Tapi uniknya, neuron-neuron di tubuh kita itu nggak nempel satu sama lain loh. Ada celah kecil banget di antara mereka yang kita sebut sinapsis. Di celah inilah terjadi keajaiban kimiawi. Supaya sinyal listrik bisa nyebrang, dia diubah dulu jadi zat kimia bernama neurotransmitter. Salah satu bintang utamanya adalah dopamin. Ketika dopamin nyebrang lewat sinapsis ini, efeknya kerasa banget ke suasana hati, rasa bahagia, sampai motivasi Anda sehari-hari. Jadi, zat kimia mikroskopis ini benar-benar punya peran raksasa buat kestabilan emosi kita. Jadi, apa sih bedanya sistem saraf dan sistem hormonal itu? Gampangnya gini, sistem saraf itu ibarat aplikasi chat di HP Anda. Dia pakai impuls listrik buat ngirim pesan instan yang sifatnya sementara, kayak pas narik tangan dari panci panas tadi. Nah, kalau sistem hormonal itu lebih mirip jasa pengiriman paket pos. Dia ngirim paket kimiawi lewat jalur aliran darah. Memang sampainya lebih lama tapi efeknya jauh lebih awet. Contohnya kayak mengatur pertumbuhan atau metabolisme tubuh Anda. Sekarang, mari kita intip sistem saraf otonom kita. Tubuh kita itu udah dilengkapi pedal gas dan pedal rem otomatis. Waktu Anda lagi olahraga atau lagi stres dikejar deadline, sistem saraf simpatik bakal nginjek pedal gas. Jantung dipacu berdetak lebih cepat. Tapi begitu Anda rebahan di kasur, saraf parasimpatik yang ambil alih. Dia nginjek pedal rem, bikin jantung santai lagi, dan organ-organ kembali normal. Keseimbangan gas dan rem inilah rahasia tubuh kita tetap stabil beraktivitas seharian. Kita masuk bagian 3, para pengintai. Biar otak tahu kapan harus ngegas dan kapan ngerem, tubuh butuh pengintai cerdas, yaitu organ indera kita. Coba kita lihat gimana mata kita bekerja. Awalnya, kornea nangkap cahaya. Terus, cahaya masuk lewat pupil yang ukurannya bisa ngecil atau ngebesar, diterusin ke lensa. Lensa ini bakal memfokuskan cahaya tepat ke layar di belakang mata kita, yaitu retina. Di retina inilah cahaya diubah jadi impuls listrik.
Terakhir, saraf optik, yang fungsinya mirip kabel internet fiber optik super cepat, mengirimkan data itu ke otak. Dan, voila! Otak menerjemahkannya jadi pemandangan yang lagi Anda lihat sekarang ini. Lalu ada telinga. Mungkin kita mikirnya, oh telinga ya, fungsinya cuma buat dengerin musik atau suara. Tunggu dulu. Telinga bagian dalam punya satu lagi tugas rahasia yang krusial banget, menjaga keseimbangan tubuh fisik Anda. Ada struktur kompleks di sana yang bertugas sebagai semacam sensor kemiringan. Kalau bagian ini bermasalah, jangankan buat denger. Anda bahkan nggak bakal bisa berdiri tegak karena dunia rasanya bakal berputar-putar. Masuk ke bagian 4, diagnosis klinis. Nah, sebagai dokter Anda, di sesi ini nada bicara saya harus agak serius sedikit ya, karena kita akan melihat apa yang terjadi kalau sistem yang luar biasa tadi mengalami kegagalan. Kita mulai dari kegagalan sistem endokrin atau hormon. Anda pasti familiar banget sama yang namanya diabetes mellitus. Penyakit ini sebenarnya adalah kegagalan langsung dari kelenjar pankreas. Kalau pankreas gagal memproduksi hormon insulin yang cukup, tubuh jadi nggak punya kunci untuk menurunkan kadar gula darah. Kalau dibiarkan tanpa penanganan medis dan perbaikan gaya hidup, gula darah yang tinggi ini bakal bertindak kayak racun yang perlahan-lahan merusak organ vital lainnya. Bahaya banget. Kalau kegagalan di sistem saraf beda lagi, dan ini bisa sangat membatasi aktivitas. Contohnya, meningitis. Ini adalah kondisi serius di mana terjadi peradangan pada selaput yang melindungi otak kita. Terus ada juga penyakit Parkinson. Penyakit ini muncul karena adanya kerusakan pada neuron-neuron tertentu yang bertugas mengatur pergerakan otot. Makanya, pasien Parkinson sering mengalami tremor atau kekakuan gerak. Ini jadi bukti nyata betapa rentahnya sel-sel saraf kita. Nah, para pengintai alias organ indera kita juga nggak lepas dari ancaman. Banyak banget pasien saya yang mengeluhkan hal ini. Di penglihatan, ada miopi atau rabun jauh dan hipermetropi atau rabun dekat. Untuk pendengaran, bisa terjadi otitis alias infeksi telinga atau bahkan gangguan pendengaran berat. Dan jangan lupa soal anosmia, kondisi di mana saraf indera penciuman kita rusak sehingga kehilangan kemampuan mendeteksi bau. Begitu reseptor-reseptor ini terganggu, kerasa banget kan kalau kualitas hidup kita ikut menurun drastis. Oke, tarik napas dulu. Di bagian 5 ini, kita masuk ke solusi, resep kesehatan dan gaya hidup. Bagaimana cara mencegah semua itu? Kedengarannya mungkin klise ya, tapi percayalah, obat pencegahan paling mujarab itu nggak dijual di apotek. Semuanya bermula dari kebiasaan. Tidur yang cukup itu wajib, karena saat itulah otak bersih-bersih racun. Kelola stres Anda dengan baik, biar kelenjar adrenal nggak terus-terusan membanjiri tubuh dengan hormon stres. Olahraga teratur bakal melancarkan suplai darah ke sistem saraf. Dan pastinya, jauhi obat-obatan terlarang serta alkohol berlebihan, karena zat-zat itu bisa merusak sinapsis dan neuron secara langsung. Tentu saja, resep ini nggak lengkap kalau kita nggak bahas soal bahan bakar, alias asupan nutrisi harian. Ingat, sistem saraf Anda tuh sangat doyan vitamin seperti B kompleks untuk merawat lapisan mielin. Sistem endokrin juga butuh pola makan seimbang yang kaya mineral buat ngejaga metabolisme dan menstabilkan hormon. Ibaratnya, makanan yang masuk ke piring Anda itu adalah bata dan semen yang bakal dipakai untuk membangun jalur komunikasi antar saraf. Pastikan Anda ngasih bahan bangunan yang berkualitas. Bagian 6. Evaluasi mandiri. Sebelum kita selesai, saya mau kasih Anda semacam radar untuk mendeteksi masalah lebih awal di rumah. Saya mau Anda rutin nanya ke diri sendiri, apakah para pembawa pesan di tubuh saya, saraf, hormon, dan indera lagi ngasih sinyal SOS atau peringatan bahaya? Deteksi dini itu krusial banget, jauh sebelum gejalanya berubah jadi masalah klinis yang parah. Nah, ini checklist simple yang bisa Anda praktekkan. Coba perhatikan, akhir-akhir ini ada perubahan mood yang drastis nggak? Kalau iya, mungkin itu ada hubungannya sama hormon atau si dopamin tadi. Cek juga refleks Anda, apa kerasa agak lambat atau kaku? Waspadai perubahan tiba-tiba pada penglihatan atau kalau Anda mulai susah dengar. Dan yang terakhir, kalau Anda ngerasa lelah terus-menerus padahal tidurnya udah cukup, hati-hati, itu seringkali jadi lampu kuning dari sistem hormon Anda. Jadi, ujung dari semua obrolan medis kita hari ini sebenarnya mengerucut pada satu konsep yang sangat indah, homeostasis. Ini adalah kondisi di mana tubuh Anda berada dalam keseimbangan internal yang sempurna. Saraf merespon ancaman seketika, hormon menjaga kestabilan dalam jangka panjang, dan indera selalu silap mengumpulkan informasi. Mereka semua ini bekerja layaknya sebuah orkestra besar yang nggak pernah berhenti main, cuman demi satu tujuan, memastikan Anda tetap sehat, bisa berpikir, dan merasa nyaman menjalani hari. Sebagai penutup sesi konsultasi kita, saya mau menitipkan satu pesan ini. Tubuh Anda itu bukan sekedar mesin, tapi sebuah mahakarya biologi yang super canggih. Dan sistem saraf, hormon, serta organ indera adalah para penjaga keajaiban itu.
Jadi, tolong terapkan gaya hidup sehat, selalu peka sama sinyal peringatan dini, dan rawatlah mereka dengan baik. Karena pada akhirnya, dengan melindungi sistem koordinasi Anda sedang menyelamatkan hidup dan masa depan Anda sendiri. Terima kasih banyak ya sudah menyimak penjelasan medis ini, sehat selalu untuk Anda, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.